Carita kang yakti Di suatu desa hiduplah seorang perempuan yang punya anak bernama Joko Tarub. Joko Tarub adalah seorang pemuda dewasa yang tampan dan rupawan. Suatu hari, ketika Joko Tarub hendak berburu, terdengarlah suara sesuatu di tengah hutan. Terdengar suara wanita yang kurang jelas ditelan oleh dedaunan. Karena penasaran, Joko Tarub pun mengendap-endap menghampiri di mana letak suara tersebut. Dahulu kala di desa terpencil tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub sudah ditinggal ayahnya sejak ia masih kecil. Ia adalah anak yang baik. Ia suka menolong dan membantu ibunya bekerja. Jaka Tarub semakin dewasa. Rambut ibunya pun semakin memutih karena dimakan usia. Suatu hari, ketika mereka sedang bertani di sawah, Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa nak, hanya batuk biasa. Kalau begitu, biar saya saja yang menyelesaikan pekerjaan ibu hari ini. Terima kasih nak, ibu beruntung memiliki anak seperti kamu. hari sudah semakin petang. Mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ibu Jaka Tarub pun berbicara pada anaknya. Nak, ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa, Bu? Nak, ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk meminang gadis. Lekaslah menikah, ibu ingin menimang cucu sebelum ibu pergi. Tapi saya belum ingin menikah, Bu. Tapi jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu? Ibu hanya merasa semakin lelah, nak. Jaka Tarub bingung dengan perkataan ibunya. Ada sesuatu hal yang aneh dari ibunya. Di subuh hari, ibunya tidak seperti biasanya. Ibu Jaka Tarub menyiapkan secangkir kopi dan makanan untuk Jaka Tarub. Tumben ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ibu ingin kamu tidak terlalu kelelahan saat bekerja. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa pergi bertani denganmu. Ya sudah, ibu istirahat saja di rumah. Saya pergi dulu, Bu. Iya nak, hati-hati ya. Jaka Tarub pun menuju sawahnya untuk bertani. Walaupun hanya pergi bekerja sendiri, ia tetap semangat demi ibunya yang sedang lemah di rumah. Hari sudah petang, saatnya Jaka Tarub pulang ke rumah membawa hasil panennya. Assalamualaikum. Bu? 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 Ibu kemana ya? Kok rumahnya berantakan? Tak lama kemudian, Jaka Tarub menemukan ibunya tergeletak di lantai. Ibu! Maafkan semua kesalahan ibu nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu. Carilah pendamping hidupmu. Jangan tinggalkan Jaka, Bu. Jaka Tarub menyesali perbuatannya yang telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian.
Ia kemudian menyendiri dan terlihat selalu murung. Hari berganti hari, Jagatarup selalu teringat pada permintaan terakhir ibunya. Ia mempunyai obsesi untuk mempunyai seorang bidadari yang cantik dan berjasa agar dia dapat mempunyai keturunan yang mulia. Namun, sampai saat ini ia belum juga menemukan sang kekasih. Hasil panen Jagatarup semakin sedikit. Ia semakin terpuruk hidup sendiri. Suatu hari, Jagatarup pergi ke hutan untuk menghilangkan beban pikirannya. Tanpa disengaja, Jagatarup mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Sampai pada akhirnya, ia menemukan 7 wanita cantik yang sedang mandi di sebuah danau. Wah, ada 7 wanita cantik ternyata. Mungkin salah satunya di antara mereka adalah jodohku. Dengan mengendap-endap, Jagatarup berjalan menuju danau. Kemudian, ia menemukan pakaian wanita-wanita tersebut yang terletak berserakan. Setelah memilih, ia mencuri salah selendang dan menyembunyikannya. Matahari sudah hampir terbenam. Cepat adik-adikku, saatnya kita kembali ke kayangan. Ayah sudah memanggil kita untuk pulang. Tapi Kak, selendang merahku tidak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Bagaimana ini? Padahal selendang adik Nawangwulan tadi ada di sebelah selendangku. Aku sudah mencari selendang adik Nawangwulan, tetapi tak kunjung ketemukan juga. Kita tidak bisa terus-terusan berada di Mayapada. Kita harus pulang ke Kahyangan sekarang juga. Maafkan kami adik Nawangwulan, mungkin sudah takdir adik untuk tinggal di Mayapada. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Nawangwulan. Jaga dirimu baik-baik ya. Selamat tinggal adik Nawangwulan. Keenam bidadari cantik itu pun meninggalkan Nawangwulan sendirian. Jagatarup pun akhirnya keluar dari persembunyiannya. Mengapa engkau menangis, gadis cantik? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa kembali ke Kahyangan tanpa selendang itu. Kayangan? Jadi kau adalah seorang bidadari? Tidak usah takut begitu. Aku tak akan melukaimu, bidadari cantik. Daripada tinggal di hutan sendirian, bagaimana jika kau ikut ke rumahku? Kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Benarkah? Ya, kau bisa tinggal selama apapun yang kau mau. Pakailah ini. Terima kasih ya. Oh iya, siapa namamu? Namaku Nawangwulan. Nama yang bagus. Aku Jagatarup. Ayo ikuti aku. Dengan senangnya, Nawangwulan mengikuti Jagatarup menuju rumah Jagatarup. Ia menerima ajakan Jagatarup karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hari demi hari pun berlalu. Mereka saling menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah. Setelah pernikahan Jagatarup dan Nawangwulan berlangsung lama, mereka dikaruniai anak. Namun, permasalahan antara mereka kian bertambah. Pada suatu hari, saat Jagatarup pulang ke rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang sudah pulang rupanya. Iya, ada apa memangnya Dinda? Bolehkah aku meminta tolong? Tolong jagakan api ini ya. Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, Kang. Tapi ingat, Akang tidak boleh membuka tutup kukusan ini. Akang harus ingat dengan janji Akang. Baiklah, Dinda. setelah Nawangwulan pergi, hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran. Jagatarup pun membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Sedang apakah kau, Akang? Akang sedang tidak apa-apa, Dinda. Akang harus pergi ke ladang. Ada pekerjaan yang harus Akang selesaikan. Setelah Jaga pergi, Nawangwulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga, Nawangwulan curiga pada suaminya, Jagatarup, karena setangkai padi masih tergeletak di dalamnya.
Taulah ia bahwa suaminya lah yang telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita pada umumnya. Suatu hari, Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Taulah ia bahwa suaminya lah yang telah menyembunyikan selendang itu. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh suaminya Jagatarup, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan Jagatarup dan anaknya.